malah bingung apakah ini kita melakukannya untuk Tuhan atau kita masih melakukan ini untuk nenek moyang. Muhammad Salah itu memberi image tentang Islam yang sangat baik dibanding dari banyak kiai. Ya, betul. Ya, melalui sepak bola. Kenapa di keluarganya Abi sendiri itu nggak semuanya harus pakai hijab? Ya, jadi begini. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Alright guys, jadi ini adalah part terakhir obrolan gue bareng sama tetangga kita Abi Quraish Shihab di Daniel Tetangga Kamu. Dan gue pengen ngucapin terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton dari part pertama sampai hari ini. Oh ya, thank you juga buat kalian yang sudah order merchandise kita. Ini adalah official merchandise kita supaya kalian bisa bergabung dalam tribe kita, yaitu tribe tetangga. Langsung tag Instagram kalau misalnya kalian lagi pakai merchnya ya. Nanti kita repost juga. Buat kalian yang pengen ngedapetin official merchandise dari Daniel Tetangga Kamu, cek dong Tokopedia-nya, atau kalian bisa langsung klik di sini di QR code atau search di Tokped dengan klik DMN official merch. Just type that in. Alright guys, kita kembali lagi ke Abi Quraish di sini. Abi, menarik ya, soalnya ngomongin soal sinkronisasi atau asimilasi ini gitu, dimana tadinya ada sebuah budaya di budaya Indonesia yang sangat kental banget, mungkin saat itu masih kejawen atau ada beberapa budaya yang mungkin lebih monolitik gitu misalnya, tapi ketika agama Ibrahim ini masuk, Islam, Kristen, Katolik, itu kayak mereka awalnya ya udah deh, nggak apa-apa, kita asimilasi aja, kita ikutin aja. Bahkan ada beberapa tradisi misalnya di mana ya, di Flores gitu, mereka melakukan kulturnya mereka, tradisi mereka, dan Romo Katolik di situ juga memberkati sebelum mereka berperang misalnya seperti itu, karena emang udah budaya suku mereka aja gitu. Dan itu adalah bentuk asimilasi. Tapi sampai kapan? Karena ada beberapa kan yang malah mikir, oh enggak, malah bingung gitu Abi. Malah bingung apakah ini kita melakukannya untuk Tuhan, atau kita masih melakukan ini untuk nenek moyang, atau kita masih melakukan ini untuk Tuhan atau berhala atau budaya yang kita sembah dari nenek moyang kita gitu. Sampai kapan itu akan terus berlangsung kalau misalnya kita mengkompromikan lah si budaya-budaya yang dilakukan oleh nenek moyang ini? Mengkompromikan itu sebenarnya bisa bermacam-macam bentuknya. Kita tidak ingin mengkompromikan dengan mengorbankan keyakinan agama. Itu satu prinsip. Tidak mengkompromikan, tapi dengan mengorbankan. Dengan mengorbankan agama. Ya. Saya akan beri Anda contoh. Oke. Begini. Ada orang, katakanlah budaya perkawinan. Oke. Ya toh, ada sungkeman. Ya. Apakah itu ketika saya sungkem, saya sujud kepada orang tua? Wow. Atau sujud saya itu penghormatan pada orang tua? Wow. Iya kan? Okay. Ketika perkawinan, calon pengantin dimandikan. Apakah dimandikan itu untuk kebersihan jiwanya dan fisiknya? Ya. Ataukah itu karena mengikuti nenek moyang yang percaya ada hantu, ada ini dan sebagainya? Ya. Jadi kita bisa melakukan itu, tetapi dengan niat bahwa ini yang sesuai dengan tuntunan agama. Ya. Ya toh? Ya. Ada orang meninggal istrinya, yang terjadi di Solo, pejabat, meninggal istrinya, dia melepaskan burung merpati, adat. Oke. Waktu itu saya katakan begini,
Kita lepaskan burung merpati bukan dengan mengikuti tradisi dan keyakinan yang lama, yang saya tidak tahu apa saja itu, tapi kita jadikan merpati itu sebagai lambang kedamaian. Kita melepaskan agar supaya yang meninggal disertai dengan kedamaian. Ya, hatinya harus benar gitu ya. Harus benar. Jangan lantas mengikuti itu. Gitu. Karena saya sering banget, ini kalau saya benar-benar dari pengalaman pribadi saya sebagai seorang yang berketurunan Chinese gitu. Ada yang namanya feng shui. Yeah. Orang-orang yang sudah beragama, yang mengikuti mungkin mereka mengaku sebagai pengikut Yesus, tapi mereka juga percaya sama feng shui. Yeah. Jadi saya kadang-kadang suka tanya, berkat yang ngasih berkat nih sebenarnya siapa gitu? Yeah. Si suhu feng shui-nya atau atau Yesus gitu sebagai Tuhannya kamu atau juru selamat kamu gitu. Karena sekarang udah lebih jelas lagi yang lebih dipercaya sebagai juru selamatnya adalah si guru feng shui-nya. Ini sama juga dengan pawang hujan. Iya kan? Ya. Kita percaya bahwa yang menurunkan hujan itu Tuhan. Ya. Kita melakukan hal-hal, kalaupun sebenarnya itu tidak ada dalam ajaran agama, jangan percaya bahwa itulah yang menjadikannya. Betul. Jadi sampai di situ kita bisa mentoleransi. Walaupun ada yang sudah pokoknya jangan toleransi langsung sama Tuhan. Ya. Tetapi di dalam mengajak orang memang kita harus bertahap. Ya. Sampai tiba saatnya benar-benar murni dan sesuai dengan apa yang kita percaya sebagai tuntunan agama. Ya, setuju. Dan itu sih, jangan sampai si asimilasi ini atau sinkronisasi dari budaya-budaya sebelumnya itu kita, ya udahlah nggak apa-apa lah emang seperti itu. Tapi akhirnya malah membingungkan buat generasi kita setelah itu gitu. Sama juga dengan angka 13. Oh iya, angka 4 kalau di Chinese. Angka 4 gak boleh. Makanya kalau misalnya Abi perhatiin di lift itu angka 4-nya gak ada. Angka 4, angka 14, angka 13 gak ada semua. Angka 24 gitu. Iya mereka itu sejak dulu. Kita di dalam Islam juga ada itu istilah hari Rabu terakhir. Itu juga buruk. Ya ini semuanya tidak ada, tidak. Ya. Ya tapi kalau orang yang mau menghindar, silakan menghindar tapi jangan atas nama agama. Oh hari Rabu, sama yang jangan tanya saya, ada enggak hari-hari yang baik untuk melaksanakan pesta perkawinan? Ya. Ada. Kalau saya ditanya, saya bilang ada. Kapan? Musim hujan. Jangan. Undangannya enggak hadir. Ya undangannya pada enggak datang. Iya, benar. Ya. Begitu. So, Abi, kemarin tuh kita sempat ngobrol sama Mbak Nana gitu kan, dan pertama Mbak Nana sampai enek banget. Saya pasti yakin Abi juga tahu gitu ya. Mbak Nana sampai enek banget ditanyain, kenapa sih Mbak Nana tidak berhijab? Gitu kan. Itu Mbak Nana sendiri sampai bilang kalau misalnya kebanyakan orang yang bertanya seperti itu bukan penasaran tapi lebih menghakimi. Makanya beliau itu tidak menjawab gitu. Dan jawaban beliau itu lebih sering kayak udah baca aja buku Abi tentang hijab gitu. Nah sekarang saya mau langsung nanya ke orang tentang hijab. Mungkin tadi kali ya ngomongin soal nilai dan orang mengkultuskan bentuknya gitu. Itu saya udah ngerti sedikit-sedikit soal itu. Tapi kalau misalnya mungkin di sini Abi bisa jelasin atau elaborasi lagi gitu. Sebenarnya kenapa di keluarganya Abi sendiri itu nggak semuanya harus pakai hijab? Ya, jadi begini. Memang ada perintah untuk menggunakan penutup kepala untuk menutupi dada. Ya. Memang ada perintah untuk menutup bagian-bagian tertentu dari badan, baik badan lelaki maupun badan perempuan. Itu kita sepakat. Tetapi ketika itu akan diterapkan, timbul berbagai penafsiran. Ada misalnya ayat yang berkata, gunakanlah
jilbab itu supaya kamu tidak diganggu orang. Ini dijadikan dasar oleh sementara bahwa sebenarnya itu tujuannya supaya tidak diganggu. Bukan tujuannya bentuk itu. Ini satu penafsiran. Ya. Orang bisa setuju, bisa tidak. Ya. Sehingga ekstrimnya, kalau Anda ke Eropa, lantas kalau pakai jilbab, lantas dilecehkan orang, gak usah pakai. Ya. Ini pemahaman. Berbicara tentang yang harus ditutup, itu beda pendapat. Kita ambil satu contoh. Laki-laki, bagian badannya mana yang harus ditutup? Ada yang berkata antara pusar dan lutut. Ya. Antara pusar dan lutut. Kesemuanya atau yang antaranya saja? Iya kan? Ya. Sudah beda pendapat. Ya, betul. Jadi penafsiran bisa beda-beda. Hadis-hadis Nabi, ada yang berkata tidak wajar bagi seorang perempuan yang telah dewasa terlihat kecuali wajahnya dan telapak tangannya. Bagus. Sekarang tidak wajar itu artinya harus. Beda penafsiran. Ya. Ada lagi yang mengatakan tidak wajar kecuali setengah lengannya. Ada lagi, kita ambil contoh konkret. Apakah menutup kepala itu semua kepala? Ya. Timbul pertanyaan, kepala itu apa? Beda lagi penafsirannya. Sakit kepala itu harus semuanya atau sebelah juga sudah atau boleh? cuma setengahnya aja. Ya, tak? Ada yang menafsirkan kepala, yang penting kepala. Itulah yang digunakan oleh ibu-ibu kita dari zaman dulu. Dia tidak tutup semua kepalanya. Ya. Jadi Betul. penafsiran beda-beda. Ya. Karena penafsiran beda-beda, silahkan pilih yang mana yang Anda tenang. Itu kira-kira singkatnya seperti itu. Saya nih, kenapa saya tertarik sama pembahasan ini? Karena sebagai seorang Abi Quraisy Shihab, ahli tafsir, dan mempunyai titel atau jabatan guru besar, dulu pernah jadi menteri agama, kita mungkin dari orang-orang tuh punya ekspektasi anaknya semuanya pasti harus menjadi muslimah yang baik banget gitu. Dan semuanya udah pasti harus hijaban kayak gitu. Kalau enggak, bapaknya yang malu, ibunya yang malu, misalnya seperti itu. Ya. Tapi dari Abi kayaknya santai banget gitu. Karena saya tahu bahwa semua dimungkinkan. Oke. Semua boleh. Ya toh, sama halnya pakaian. Yang mau pakai kebaya, silahkan. Ya. Yang penting tidak melanggar agama, yang penting sopan, yang penting sesuai dengan apa yang dianggap baik oleh, walaupun bukan oleh semua orang, tapi oleh sebagian orang. Silakan. Jadi saya tidak paksa anak saya atau istri saya pakai jilbab. Mereka yang pakai jilbab itu karena itulah yang dianggap baik. Yang tidak, silahkan. Jadi kita di keluarga ini tidak mengenal istilah paksa. Ya. Selama itu masih ada yang membolehkan, silahkan. Gak pernah mikir, wah ini nanti akan bikin saya malu nih kalau mereka. Saya malah bisa bangga. Kalau ada yang membenarkan dan dia yakin dengan itu, silahkan. Karena sejak semula pendidikan anak-anak itu tidak pernah berdasar paksaan. Ya. Kalau tidak akan sukses anak itu kalau Anda paksa dia. Wow. Anakmu bukan anakmu. Wow, ya, titipan, semua titipan. Titipan. Kita tinggal mengarahkan, oh ini begini. Silahkan pilih. Wow. Cucu saya satu pernah, anaknya Nana. Pernah sekarang ada di sini, tapi dia belajar di London. Ya. Pernah sewaktu masih kecil
sangat hobi sepak bola. Saya juga senang sepak bola. Ya toh, Ya. itu anaknya dia kirim ke itu latihan di Chelsea. Oh. Saya bilang kalau kamu bisa menjadi pemain bola yang hebat, jauh bisa lebih baik daripada saya yang ngerti agama. Wow. Itu kita di Muhammad Salah itu Ya. memberi image tentang Islam yang sangat baik Ya. dibanding dari banyak kiai. Ya. Betul. Ya kan? Melalui sepak bola, Melalui sepak bola. Ya. melalui musik, bisa melalui segala hal. Ya. Kalau Anda pakar dalam bidang suatu ilmu Ya. dan berakhlak baik, itu promosi yang luar biasa untuk agama Anda, untuk bangsa Anda. Ya. Lebih besar daripada yang bisa dilakukan oleh seorang kiai atau Iya. ya. Benar. Jadi silahkan. Jadi saya pengen tahu nih Abi, apa sih sebuah pesan yang mungkin Abi udah pelajarin yang sampai sekarang nih yang bisa mungkin merangkum 80 tahun sejauh ini nih hidup prinsip hidup dari seorang Quraish Shihab. Semakin dekat Anda pada Tuhan, semakin bahagia Anda. Amin. Itu. That's it. Ya kan? Semakin jauh, semakin merana Anda. Walau boleh jadi pada saat-saat sebelum mencapai sikap merana itu, Anda tergiurkan atau terbiuskan oleh kebahagiaan semu. Wow. Ya. Tetapi kalau Anda bersama Tuhan, betapapun sulitnya keadaan Anda, akan terselesaikan. Wow. Ya. Itu. Jadi itulah agama sebenarnya. Itu agama yang membedakan agama dari filsafat. Filsafat itu hanya mengasah otak. Agama itu ingin Anda tercerahkan otak Anda dan terbersihkan jiwa Anda. Ya. Filsafat itu hanya setengah dari kebutuhan manusia. Ya. Tapi agama mengantar Anda menjadi manusia seutuhnya, fisik, mental, jiwa, akal, dan sebagainya. Beautiful. Ya. Ya kan? Lengkap, full. Lengkap. Karena agama dari Tuhan, dan Tuhan yang menciptakan kita. Dia yang tahu kebutuhan kita. Kalau kita tidak tahu persis. Oke. Saya kemarin baru dengar teman saya cerita sama saya ketika Tuhan menciptakan dunia ini dan isinya. Dia misalnya ketika ngomong hai laut, dia ngomong ke laut, dan habis itu diciptakanlah ikan dan segala isinya ya, makhluk-makhluk hidup di dalam laut tersebut. Dan dia bilang hai tanah, terciptakanlah semua bunga-bunga, pohon dan lain-lain gitu. Tapi ketika dia menciptakan manusia, dia ngomongnya ke siapa gitu? Dia ngomong ke diri mereka sendiri, ke diri Tuhan sendiri. Let us create in our image gitu. Jadi pada akhirnya kalau misalnya ikan gak bisa hidup tanpa air laut atau air gitu ya, pohon gak bisa hidup tanpa tanah, manusia tidak akan pernah bisa hidup tanpa Tuhan. Karena kita benar-benar diciptakan sesuai dengan image. Petanya. Dan sesuai dengan petanya, itu betul di perjanjian lama begitu. Betul. Ya kan? Betul. Apa maknanya? Bahwa Tuhan memberikan manusia sekelumit dari potensi Tuhan, dari sifat Tuhan, agar menjadi dia seperti Tuhan. Wow. Tuhan Maha Kasih, jadilah Maha Kasih. Anda punya potensi untuk itu. Jadi Maha Kasih. Maha berpengetahuan, Anda punya potensi. Kita diberi itu. Ya. Dan karena manusia adalah makhluk yang dalam 2 tanda petik memiliki potensi sifat-sifat Tuhan itu, maka manusia adalah makhluk yang paling dicintai Tuhan. Amin. Ya. Sama halnya seorang ayah yang punya anak banyak. Yang paling sesuai sifatnya dengan sifat ayah, itulah yang paling disayang. Iya kan? Itu betul. Tuhan. Abi, terima kasih banyak atas obrolan kita. Sorry nih agak lama. Tapi aduh.
ini souvenir dari kami. Kita selalu ada rumah ini. Terima Abi, kasih. ini adalah rumah tetangga kita ya. Jadi mudah-mudahan di sini bisa diisi lilin sama Abi sehingga terang dari rumahnya Abi ini bisa terus menyinari tetangga-tetangga di sekitar. Walaupun tetangganya adalah anak-anaknya juga ya, tapi nggak apa-apa. Wah, bagus sekali. Simbol yang bagus sekali. Betul. Terima kasih banyak Abi. Makasih. Ya, baiklah kepada semua tetangga kita, thank you banget udah nonton obrolan kita hari ini di Dalam Tetangga Kamu bersama Abi Quraish Shihab. Dan kita akan ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa tetangga saling menyangga bukan menyanggah. Bye.